Oke, jadi di kesempatan kali ini gue mau nge-share salah satu airdrop, tapi ini sifatnya lebih ke node. Jadi kita running node-nya atau kayak mining gitulah konsepnya. Gue udah bisa jelasin secara gamblang, tapi simple itu kayak gitu. Jadi ini tuh running node. Dan ini adalah namanya Rivals.ai. Jadi ini adalah salah satu depin yang mana dibuat di Dimension, di DEM gitu, dan dia lagi ngadain incentivized testnet. Jadi nanti berbarengan node running sama testnetnya. Dan di sini tuh dia lebih, kalau yang gue baca dan yang gue tangkap ini tuh dia lebih kayak ke data processing dan storage gitu. Ditambah lagi ada campur tangannya sama AI, kurang lebihnya begitu. Nah ini buat utility-nya, jadi nanti ticker tokennya itu bakalan RIS namanya. Dan buat utility-nya ini ada 3, ya kan, data supply and infrastructure atau DEPIN. Terus buat di aplikasi dari AI ini dari pengaksesan data dan intel, ya kan. Lalu ada node staking, bootstake and upgrade. Jadi kita bakalan ke node staking. Nah jadi nanti tampilannya bakalan kayak gini. Step pertamanya mungkin gue mau setup dulu dari garapannya. Yang pertama nih kalian ke social points dulu buat ngeklaim social points. Yang pertama nih yang pasti itu ngebind account Twitter atau X, lalu ngefollow sosial Twitternya mereka gitu, dan join di Discordnya. Nanti kalian bakalan dapet social points. Lalu gue langsung ke sini, yang ini ada mining atau node running yang tadi gue bilang. Jadi caranya itu gimana? Kalian tinggal download aja kliennya. Nah ini ada 3, bisa buat Windows, Mac, sama Linux. Tapi kali ini gue bakalan ngasih tutorial yang simple dan gampang, jadi bakalan pakai Windows. Kalau misalkan emang kalian mau pakai VPS atau Virtual Private Server, itu bisa pakai yang Linux, nanti download aja yang Linux. Cuman gue belum bikinin tutorialnya, jadi kali ini buat yang Windows dulu aja. Nah ini salah satu dari klien aplikasinya buat di Windows. Oke, jadi cara setup itu gimana? Ini gue lagi running node-nya. Oke, jadi cara pertamanya ini kalian ke storage control. Nanti kalian set. Nah, kalian set begini. Jadi kalian mau alokasiin berapa space kosong buat diproses datanya. Dan ini tuh nggak akan makan storage SSD atau HDD kalian gitu. Jadi purely buat processing data doang. Gue udah nyoba, gue udah ngalokasin 100 GB dan ini nggak berkurang sama sekali. Terus langkah keduanya tuh kalian tinggal masukin wallet kalian, tinggal copy paste aja addressnya, lalu ditambahin di sini, dan tinggal running node aja di sini. Klik yang icon play kayak gini di sini. Nanti baru klik yang validate node. Nah nanti kalian tinggal validasi address dan client kalian di sini, nanti divalidasi supaya apa? Supaya poinnya bisa kebaca dan kehitung di sini. Nah, terus ada lagi yang namanya The Fragments. Ini tuh yang gue tangkep dia ngadain kayak NFT gitu. Jadi utility-nya ini ada 2. Satu bisa ngedapetin poin, yang kedua lagi nih bisa dapetin diskon buat nanti. Di sini sih tulisannya Intel diskon. Jadi kayak buat node yang selanjutnya yang di mainnetnya. Nah, ini karena tadi lagi maintenance, jadi gue mau ngasih tahu aja. Jadi di sini tuh kalian bisa nge-mint NFT-nya setiap hari, ada limitnya, dan kalian butuh ini testnet risk-nya buat gas fee ngeklaimnya. Jadi kalian klaim dulu gas fee-nya, testnet token risk-nya buat gas fee. Lalu kalian tinggal nge-mint NFT-nya di sini. Dan nanti bakalan gacha. Ada 5 kriteria: common, mid, rare, ultra, dan hyper. Itu masing-masing memiliki poin dan diskon yang berbeda-beda gitu. Dan buat yang nanya limitnya berapa,
Itu kalau misalkan social points doang ya, misalkan kalian ngerjain social points doang itu kalau nggak salah 10. Cuman kalau misalkan kalian running client ya atau running node-nya itu bisa nambahin jumlah NFT yang bisa dimin. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan case-nya gue sekarang, gue udah ngebind social account dan running node-nya itu gue udah bisa ngemin 20 NFT setiap harinya gitu. Nanti bakalan dapat poin. Nah, jadi kayak gitu aja. Jadi buat pertanyaannya, pasti bakalan banyak pertanyaan di kali ini. Oke, jadi pertanyaannya apakah ini harus dinyalain terus pelayannya? Jadi ini tuh harus dinyalain terus pelayannya atau PC-nya harus dinyalain terus supaya nanti node-nya bisa berjalan dan dapetin poin. Dan poinnya itu ditentuin dari kriteria SSD yang kalian share, terus spesifikasi dan kecepatan internet kalian. Oke, ini adalah salah satu minimum requirements buat running node-nya. Jadi tergolong kecil, nggak perlu spek yang gede banget. Ini tuh cuma butuh RAM 4 GB, prosesor 4 cores atau 2,2 GHz. Lalu buat SSD itu 50 GB, bisa pakai hard disk juga, ya kan tadi ada tulisannya buat HDD sama kecepatan internet 1 Mbps. Makanya tadi gue bilang ini tuh poinnya dipengaruhi sama device kalian masing-masing gitu. Gue sih sangat menyarankan make VPS atau virtual private server. Cuman karena rata-rata itu berbayar subscription per bulan dan mungkin dari sini banyak yang nggak terlalu ngerti buat running node di VPS-nya, jadi gue ngasih tutorial yang simpel aja pakai Windows. Ya, terus buat yang nanya kalau misalkan kalian punya banyak device, contoh mungkin punya 5 laptop nganggur, di sini bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Jadi dikasih kesempatan buat make banyak device, nanti tinggal dikonekin ke walletnya aja, dan tentu semakin banyak device semakin banyak poin yang didapetin. Ini gue kasih contoh di points leaderboard, ini banyak banget orang yang udah sampai dapetin ratusan juta poin. Gue nggak tahu ini mereka gue nggak tahu ini mereka make berapa device, cuman gue rasa nih make banyak VPS atau virtual private server. Jadi kayak gini aja buat running node di Rivals.ai. Wish you guys are eligible for this project. See you guys in the next video.